lah faqad faza fawzan azima. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini saat terik matahari, di mana ada sebagian saudara-saudara kita yang juga belum tidak mau hadir dalam melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan Allah segerakan hidayah kepadanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah jadikan kita sebagai pintu-pintu surganya, termasuk orang-orang yang taat kepadanya. Salawat serta salam kita ulukan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa semoga Allah jadikan diri kita sebagai pengikut beliau yang mengamalkan syariatnya dan ajarannya dengan tanpa menambah dan mengurangi apa yang sudah disyariatkannya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mungkin bulan ini kita baik di surau-surau ataupun masjid ataupun mushola, kita banyak yang memperingati peringatan Isra Mi'raj. Ada satu hal yang sangat terpenting dan harus kita ingat, bahwa peringatan Isra Mi'raj adalah peringatan untuk diri kita mengevaluasi apakah sholat kita sudah benar. Peringatan Isra Mi'raj adalah peringatan buat diri kita untuk mengevaluasi apakah ada perubahan kualitas daripada ibadah kita dalam sholat. Saudara, perintah salat didapat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Isra Mi'raj, dan ini adalah oleh-oleh terbesar yang diberikan oleh umat Muhammad. Kalau tidaklah penting salat itu, tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perintah salat harus bertemu dengan Allah langsung di Sidratul, harus bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Tidak seperti syariat-syariat yang lainnya, berzakat, berhaji, larangan khamar, cukup disampaikan melalui Nabi oleh malaikat Jibril. Tapi sholat, Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perintah langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidaklah penting sholat, sampai-sampai rukun yang kedua, rukun Islam saja ditempatkan yang pertama setelah persaksian kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalimat syahadat adalah persaksian kita kepada Allah dan Rasul. Tapi amaliyah kita sholat, saum Ramadan, aqimus sholat, wa ita'iz zakah, wa saum Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi perangkat sholat jadikan urutan pertama. Kalau tidaklah penting sholat itu, awwalu ma yuhasabul abdu as-shalah. Yang pertama kali nanti di yaumil kiamah Allah tanyakan tentang sholat kita. Bahkan Rasulullah SAW, al-farqu bainal mu'min wal kafir wasyirku as-shalah. Yang membedakan, seakan-akan Rasulullah SAW menjelaskan
untuk orang melakukan ingkar sholah disejajarkan dengan orang pelaku kafir, disejajarkan dengan pelaku kemusyrikan. Berat sekali saudara, kalau tidaklah penting sholat itu. Bahkan orang yang ingkar sholah, para ulama berikhtilaf, apakah matinya, meninggalnya disolati atau tidak, atau dibawa di jurang, lemparkan ke dalam jurang seperti bangkai. Sampai sejauh itu saudara. Maka momen Isra Mi'raj, jaga sholat kita, lihat kualitas sholat kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam buat mereka yang ingkar sholat, tapi Allah juga memberikan kabar gembira buat mereka yang rajin melaksanakan sholat tepat waktu dan benar. Kalimat sholat, awwa sholat, wasilah, penghubung. Sholat itu penghubung kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa handphone itu sinyal. Tidaklah mungkin kita tidak beli pulsa, kita tidak beli kuota, nggak ada gunanya itu handphone, karena tidak ada penghubungnya. Kita tidak sholat, bagaimana mungkin ada hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Kalimat sila atau silaturahim, kita menjalankan silaturahmi dengan saudara-saudara kita, mengunjungi saudara-saudara kita, kita pahami akan menambahkan rezeki. Pertanyaannya adalah, setelah kita silaturahim, setelah kita beli pulsa, baru dapat hasil daripada pulsa itu dan hasil daripada silaturahim itu. Hasilnya kapan? Setelah kita sholat baru kita dapat hasil. Setelah kita sholat, efek dari sholat itu akan memberikan kebaikan buat diri kita. Yang pertama apa saudara? Inna sholata anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Perhatikan saudara, orang yang sholat tepat waktu dan benar, Allah akan jauhkan mereka daripada kalimat fahsya'i wal munkar. Kalimat fahsya asli dari kalimat fahisyah, kalimat yang jorok, kalimat yang tidak senonoh. LGBT fahisyah, pornografi fahisyah, lesbi fahisyah, berkata jorok fahisyah. Seakan-akan ayat ini berkata, hai, jika Anda ingin selamat dari pornografi, anak-anak Anda ingin selamat dari pornografi, Anda tak perlu konsultasi dengan sosiolog, Anda laksanakan sholat, Allah jauhkan anak-anak Anda dan diri Anda dari pornografi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Janji Allah, Allah akan jauhkan anak-anak Anda daripada kata perkataan buruk, perkataan-perkataan jelek. Laksanakan sholat dan ajak anak sholat Anda. Wal munkar, dan Allah akan menjaga diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita, kalau kita melaksanakan sholat dan benar. Allah jauhkan daripada kemungkaran, jauhkan daripada penipuan, jauhkan daripada korupsi, jauhkan daripada perkataan-perkataan yang menipu-nipu segala hal tentang dunia ini, saudara. Sholat solusinya. Yang kedua, bahwa sholat itu memberikan ketenangan dalam hidup kita. Kita paham bahwa zikir itu aqimus shalah lidzikri, inna dzikri tanfa'inul qulub. Bahwa sholat adalah isinya zikir, bahwa zikir itu akan menenangkan hati kita. Jika selama ini kita galau, selama ini kita gelisah dalam menjalani kehidupan,
Selama ini kita gelisah meratapi kehidupan dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita dan tetangga kita. Berzikirlah. Tempatnya dalam salat. Lakukan dalam salat. Yang ketiga, saudara, bahwa orang yang melaksanakan sholat tepat waktu dan benar, maka Allah akan berikan jalan keluar kehidupannya dari segala permasalahan. Ayatnya jelas, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan mereka jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan mereka rezeki yang tak terduga-duga. Apa kaitannya ayat ini dengan sholat? Dalam surat Al-Baqarah jelas. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ciri-ciri hudal lil muttaqin, ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yuqimunas shalah, yaitu mereka yang mengerjakan salat dengan benar. Anda sholat, maka Anda membentuk diri Anda menjadi orang muttaqin. Anda menjadi orang yang bertakwa. Janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa man ismun mausulun yadullu 'alal 'amma. Isim yang menjelaskan secara umum. Laki-lakikah Anda, perempuankah Anda, orang kayakah Anda, orang miskinkah Anda, pejabatkah Anda, jenderalkah Anda? Jika selama ini Anda memiliki masalah dalam kehidupan, jika Anda memiliki masalah dalam berumah tangga, jika Anda memiliki masalah dengan anak Anda, solusinya satu. Yattaqillah, laksanakan salat. Yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar buat diri Anda. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan Anda rezeki yang tidak terduga-duga. Bahasanya jalan keluar. Allah tidak mengatakan malan kasiran, Allah tidak mengatakan harta yang banyak, tapi solusi dalam kehidupan Allah berikan. Kesehatan dalam rumah tangga ada. Hidup yang berumah tangga tak pernah ada keributan. Apa artinya kekayaan yang banyak kalau sedikit-sedikit dia punya penyakit stroke? Tapi Allah berikan kita jalan keluar dan Allah berikan kita rezeki. Rezeki dalam bentuk apapun yang Allah berikan dalam kehidupan. Ini janji Allah. Yang keempat, saudara, jika kita melaksanakan sholat dengan benar dan tepat waktu, maka Allah mudahkan terkabul doa kita. Saudara, Nabi Zakaria, umur para nabi dulu hampir ratusan tahun. Nabi Zakaria itu rambutnya sudah mulai memutih dan sudah memutih, artinya sudah tua. Saat itu Nabi Zakaria belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Zakaria berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Dalam salatnya Nabi Zakaria berdoa. Kemudian Allah ijabah doanya, innaka sami'ud du'a. Dengan doanya Nabi Zakaria dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang sudah cukup tua. Diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Yahya. Yang menjadi Nabi Yahya. Nabi Yunus dimakan ikan paus yang begitu gelap dan kelam. Kita gelap biasa. Di dalam ikan paus dan di dalam lautan yang begitu dalam, begitu gelapnya, Nabi Yunus melaksanakan salat dan berdoa dalam salatnya hingga Allah berikan solusi dalam kehidupan. Muhammad Al-Fatih yang ingin menaklukkan Konstantinopel,
Berhari-hari Konstantinopel tidak bisa runtuh oleh kaum muslimin saat itu. Setelah itu pasukan yang menyebabkan runtuhnya Konstantinopel di perang-perang selanjutnya, kemudian Muhammad Al-Fatih melaksanakan salat subuh saat itu dan berdoa ala Allah Subhanahu wa taala, barulah hancur itu pasukan kafir. Saudara, yang ingin saya katakan, bagaimana dengan diri Anda? Kalau nabi-nabi berdoa, sahabat-sahabat berdoa, Muhammad Al-Fatih berdoa agar ditemukan kebaikan dalam fadilah salatnya, siapa diri Anda? Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, pejabat bukan. Hidup ingin sukses, hidup ingin bahagia, hidup ingin tenang, hidup ingin punya solusi dan kebaikan, tapi belum mau melaksanakan ibadah kepada Allah salat 5 waktu dengan benar. Harus dengan apa lagi Allah ingin berikan pada diri Anda? Saudara, inilah saatnya untuk kita mengevaluasi sholat kita. Adapun yang terakhir, manfaat untuk diri kita yang melaksanakan sholat 5 waktu adalah Allah akan memberikan kemenangan buat diri kita. Qad aflahal mu'minun. Sudah pasti Allah akan memberikan kemenangan buat orang-orang mukmin. Alladzina fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang sholatnya dengan benar dan khusyuk, saudara. Bagaimana mungkin kita yang selama ini, perhatikanlah orang-orang tua, saudara. Perhatikanlah wahai orang-orang tua yang rajin ke masjid, yang mungkin selama ini menganggap diri Anda sebagai soleh, tapi justru Anda membiarkan anak-anak Anda tertidur. Jumat kali ini begitu penuh berjamaahnya, tapi perhatikan subuhnya, saudara. Anak tertidur engkau abaikan dengan alasan nanti sekolah ngantuk. Saudara, jika anak Anda membiarkan dalam tidurnya untuk sholat subuh dan sholat-sholat yang lainnya, maka sama saja Anda membiarkan anak-anak Anda dibakar api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jika rumah Anda terbakar, apakah yakin Anda bangunkan anak Anda atau tidak? Pasti kita akan bangunkan anak kita bahwa rumah ini akan terbakar. Tapi kenapa dalam sholat anak Anda tertidur, lalai, tidak melaksanakan sholat? Kenapa Anda tidak tegur dan keraskan agar mereka tidak terbakar api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Saudara, ketahuilah kesimpulan dari khutbah ini, jika Anda ingin diberikan solusi oleh Allah, jika Anda ingin diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda ingin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda ingin diberikan ketenangan dari Anda oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan salat 5 waktu dengan benar dan baik. Jika selama ini Anda memiliki gelisah tapi sudah salat, Anda galau tapi sudah salat, pasti ada yang salah dalam salatnya. Jangan-jangan salat kita tidak khusyuk, jangan-jangan salat kita tidak benar. Itulah tugas kita. Jika memiliki masalah ini, tanyakan kepada ustadz-ustadz bagaimana salat yang benar dan khusyuk. Demikian, itu saja. Mudah-mudahan sampai khotib ini bermanfaat buat diri kita, menjadikan solusi buat diri kita, bahwa Isra Mi'raj adalah peringatan untuk mengevaluasi salat kita, menjadikan salat yang lebih baik dan benar. Barakallahu li wa lakum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakna ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jika salat kita belum bisa khusyuk, jika kita masih kurang yakin salat kita belum diterima atau tidak sama Allah Subhanahu wa taala, maka ada solusi. Rajinlah Anda untuk sholat berjamaah. Karena jika Anda sholat berjamaah 5 waktu, selain mendapat pahala 27 rakaat, satu saja di antara jamaah itu sholatnya khusyuk, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika Anda sholat di rumah, gelisah, tidak khusyuk, pahalanya kecil, apakah Anda yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Khatib menyerukan, mari sholat berjamaah di masjid. Yakin dari sekian puluh yang berjamaah pasti ada satu yang khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda rajin sholat berjamaah di masjid, maka yakin janji Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan buat Anda, akan berikan solusi kehidupan buat Anda. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima taubat kita. Mudah-mudahan Allah azamkan dan tanamkan pada diri kita. Ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Jika selama ini kami masih lalai untuk sholat berjamaah ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Jika selama ini kami belum mengajak anak-anak kami untuk menuju sholat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Jika selama ini sholat kami belum khusyuk, ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Jika sholat kami selama ini belum sempurna, ya Allah ya Tuhan kami. Jika hari ini ya Allah, kami berazam ya Allah setelah kami keluar ya Allah, bukakan hati kami, kuatkan hati kami untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Ya Allah ya Tuhan kami, pastikan setelah keluarnya kami ini ya Allah, kami berazam kami akan mengajak keluarga-keluarga kami dan anak-anak kami dan istri kami untuk sholat 5 waktu dan tepat waktu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan azam kami ini semua ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang masuk surganya dengan pintu-pintu sholat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, anak-anak kami dan istri kami ya Allah, kami bisa masuk surgamu secara kami bersama-sama ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami minta, hanya kepada Engkau kami memohon. Ya Allah ya Tuhan kami, wa in kana hadza akhiru hayatina, ya Allah, jika ini adalah akhir daripada hidup dan hayat kami ya Allah. Wa in kana hadza qaribal ajal, ya Allah, jika kematian sudah di hadapan kami ya Allah, pastikan kami faj'al hayatan thayyiban, jadikan kami orang yang selalu sholat ya Allah, jadikan hidup kami hidup mulia. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'alna bil imana kamilin wal faraid mu'addin wa salatana hafidin wa salatana hafidin. Ya Allah, jagalah salat kami ya Allah, lindungilah salat kami ya Allah, agar salat kami selalu terjaga kepadamu ya Allah. Wa salatana hafidin wa zakatan fa'ilin wa lima indaka talibin wa li afika radin rabbil firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimus shalah wa dzurriyyati wa taqabbal du'a. Ya Allah, dari kami, jadikan kami dan keluarga kami dan keturunan kami menjadi orang-orang yang selalu melaksanakan salat kepada Engkau ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana anzalna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.